Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imra'atul Muhimmatin Mufidah, peserta Latsar Angkatan 17 Kelompok 4 dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan menjelaskan agenda 3 tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Di dalam manajemen ASN ini, kita dapat mempelajari kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat menjadi ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk kepegawaian. Sebagai ASN, kita memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu kesatuan bangsa. Hak dan kewajiban ASN yang diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa ASN berhak untuk menerima gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Tetapi, sebagai ASN, kita juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat, disiplin, memiliki sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, memegang teguh nilai dasar ASN. Kebijakan dan pengelolaan ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja disebut dengan sistem merit. Manfaat sistem merit ini untuk mendukung pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan mendapatkan pegawai yang tepat. Manfaat sistem merit bagi ASN adalah keadilan dalam karir dan kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas diri. Negara telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ASN melalui mekanisme pengelolaan ASN, dimulai dari disiplin kerja, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, penggajian dan tunjangan, hingga jaminan pensiun dan hari tua. Dalam menghadapi tantangan global, kita diharapkan mampu untuk menjadi Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. 8 ciri Smart ASN adalah memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, memiliki jiwa entrepreneurship, berjiwa hospitality, memiliki jaringan luas, dan menguasai IT dan bahasa asing. Penguasaan IT sebagai implementasi literasi digital meliputi digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Digital skill adalah kemampuan dalam menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi-aplikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kemampuan dalam penggunaan search engine, kemudian kemampuan dalam penggunaan aplikasi chat, dan kemampuan dalam penggunaan aplikasi dompet digital. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam digital culture, kita dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, bersikap terbuka, mau membaca, dan berpartisipasi dalam kehidupan digital.
Dalam digital culture, kita juga dituntut untuk memiliki etika berinternet. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan etiket adalah tata cara individu berinteraksi dengan individu lainnya dalam masyarakat. Kita dituntut untuk memperlakukan sama dunia digital dengan dunia nyata, termasuk bagaimana kita menjaga keamanan dalam berinteraksi di dunia maya, karena jejak digital memiliki dua sisi. Sisi positif dapat digunakan aparat penegak hukum untuk mencari bukti dalam penegakan hukum, sedangkan sisi negatif dapat digunakan sebagai alat pemerasan, penipuan, penindasan, dan manipulasi. Dengan komitmen dan kompetensi yang kita miliki, mari menjawab tantangan bangsa dengan menjadi smart ASN. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.